Ini adalah Sony Xperia One, HP yang usianya sudah hampir 6 tahunan di tahun 2025 ini. HP yang harganya dulu sangat mahal sekali, sekarang cuma 1 jutaan. Buat teman-teman yang pengen membeli Sony Xperia One karena belum kesampaian membeli HP ini adalah waktunya kalian membeli HP ini. Karena harganya sudah sangat terjangkau, yaitu sekitar 1 jutaan di tahun 2025 ini. Tapi tergantung dari kondisi dan kelengkapannya juga ya, tergantung dari versinya juga. Versi global atau versi Jepang. Di sini saya membahas yang saya anggap sebagai kekurangan dari Sony Xperia One generasi pertama ini, yaitu soal desainnya. Mungkin beberapa orang suka dengan desain Sony Xperia One generasi pertama ini, tapi banyak juga yang kurang suka dengan desain Sony Xperia One generasi pertama ini, karena bezel atas bawah kanan kiri masih cukup terlihat tebal. Sony Xperia tidak menggunakan tren pada masanya, yaitu menggunakan pansol, poni, notch water drop, dan lainnya. Tapi Sony Xperia One memilih desain yang berbeda yang tidak tren pada masanya. Selanjutnya, HP ini tidak memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Tidak seperti Sony Xperia pada umumnya atau Sony Xperia yang lainnya memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Ini seperti Sony Xperia XZ2, XZ3 sampai Sony Xperia One generasi pertama ini tidak memiliki lubang jack audio 3,5 mm. Lanjut ke bagian fingerprintnya, Sony Xperia One generasi pertama memiliki masalah pada fingerprintnya. Kebanyakan Sony Xperia One generasi pertama fingerprintnya error dan tidak bisa digunakan. Di pengaturan fingerprint pun tidak tersedia sama sekali. Jadi Sony Xperia One generasi pertama ini sangat rawan fingerprintnya error. Dan banyak banget kasus fingerprintnya tidak ada di menu pengaturan fingerprintnya. Untuk keamanan ini sangat rawan sekali ya, karena fingerprintnya sering banget error atau tidak ada di menu fingerprintnya. Lanjut ke bagian penyimpanannya, HP ini sangat kecil sekali, cuma 64 GB. Di tahun 2025 ini jelas sangat kurang ya, minimal penyimpanannya yaitu 128 GB. Kurang tahu kenapa Sony Xperia One generasi pertama ini mempunyai penyimpanan yang sangat kecil seperti iPhone yang cuma 64 GB. Padahal harusnya minimal itu 128 GB. Jelas di tahun 2025 ini sangat kurang sekali ya buat menginstal aplikasi zaman sekarang yang megapikselnya itu sangat gede-gede, apalagi buat nyimpen game. Terus lanjut ke baterainya yang menurut aku sangat kecil sekali. Baterai Sony Xperia One generasi pertama cuma 3330 mAh. Di tahun ini menurut aku sangat kecil dan bisa dikatakan cukup boros di tahun 2025 ini. Sisanya juga cuma 2600 mAh. Di tahun ini buat kebutuhan ngegame, HP ini jelas terlihat sangat boros sekali. Buat kebutuhan sosial media paling cuma bertahan 3-4 jam. Tentu ini sangat kurang sekali buat kebutuhan sehari-hari yang notabene kita membutuhkan baterai yang cukup gede. Lanjut ke bagian pengecasan, Sony Xperia One generasi pertama cuma 18 watt. Seharusnya flagship biasanya di atas 18 watt. Jadi untuk pengecasannya lebih cepat. Tapi di Sony Xperia One mungkin untuk melindungi baterai yang kecil, jadi pengecasannya cuma 18 watt. HP ini juga tidak dilengkapi dengan wireless charging, tidak seperti HP flagship pada umumnya. HP flagship pada umumnya biasanya ada wireless charging, meski tidak terlalu berguna sama sekali. Tapi di Sony Xperia One generasi pertama tidak ada wireless chargingnya. Selanjutnya SIM card Sony Xperia One biasanya menggunakan single SIM karena yang beredar di Indonesia kebanyakan versi Jepangnya. Jadi kebanyakan yang beredar yaitu single SIM, bukan yang versi global yang versi dual SIM. Jadi ini perlu pertimbangan ya, karena kebiasaan orang Indonesia yaitu menggunakan dual SIM. Selanjutnya HP ini tidak resmi dijual di Indonesia dan tidak resmi dirilis di Indonesia. Jadi kebanyakan yang beredar itu yang ilegal, tentunya jaringannya cuma WiFi only, terblokir, dan tidak terdaftar di Bea Cukai. Kalaupun yang operator biasanya sudah mengalami pemutihan ya, sebelum di tahun 2020 yang lalu. Atau biasanya yang terdaftar di Bea Cukai karena kita pergi ke luar negeri dan balik didaftarkan di Bea Cukai. Jadi ini perlu dipertimbangkan sebelum membeli Sony Xperia One generasi pertama, generasi kedua, atau Sony Xperia One lainnya. Selanjutnya yaitu updateannya, HP ini sudah tidak dapat update lagi di tahun 2025 ini, mentok di Android 11. Dan biasanya Sony Xperia itu tidak dapat update yang panjang, cuma dapat update 1 atau 2 kali. Jadi perlu pertimbangkan sebelum membeli Sony Xperia generasi pertama, kedua maupun generasi selanjutnya.
Lanjut ke bagian kameranya yang menurut aku biasa saja. Sony Xperia One generasi pertama memiliki sensor kamera yang menurut aku cukup bagus, tapi hasilnya biasa saja. Tidak seperti HP lainnya yang tinggal upload saja ke sosial media, hasilnya sudah cukup bagus. Tapi di Sony Xperia One generasi pertama, menurut aku hasil kameranya biasa saja dan perlu diedit, biar hasilnya warnanya lebih keluar dan hasilnya cukup bagus. Ini adalah beberapa kekurangan dari Sony Xperia One di tahun 2025 ini, yang kalian perlu pertimbangkan sebelum membeli Sony Xperia One di tahun 2025 ini. Untuk pemakaian sehari-hari, HP ini menurut aku masih cukup worth it, masih cukup bisa diandalkan. Dari segi chipset, software, hardware maupun lainnya, HP ini menurut aku masih cukup worth it di tahun 2025 ini. Apalagi Sony Xperia One generasi pertama harganya sudah sangat terjangkau sekali, yaitu cuma 1 jutaan di tahun 2025 ini. Dengan harga 1 jutaan kita sudah mendapatkan spesifikasi yang menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Meski ada beberapa kekurangan, tapi menurut aku Sony Xperia One masih layak dibeli di tahun 2025 ini. Ya bisa dijadikan HP kedua, baik buat kebutuhan konten, buat kebutuhan ngegame atau sekedar nonton film. Menurut aku Sony Xperia One generasi pertama ini masih bisa dipertimbangkan untuk dibeli di tahun 2025 ini. Oke, jadi cukup sekian ya guys ya. Terima kasih, mantul.